Kita lanjut ke materi yang nomor 11. Jadi di sini soalnya baru lagi terkait dengan materi genetik, teman-teman. Jadi di sini ada konsep gen sama alel, ya. Nah, di soalnya kebanyakan gen memiliki lebih dari 2 alel. Manakah pernyataan berikut yang mendukung fenomena tersebut? Jadi di sini kata kuncinya ada gen memiliki lebih dari 2 alel. Oke ya. Jadi alelnya ada beberapa. Oke. Nah, teman-teman, seperti biasa kita review. Nah, kita review. Jadi nanti di sini ada istilah gen ya. Gen itu apa sih? Gen itu adalah kumpulan dari DNA yang kemudian si kumpulan dari DNA tersebut tuh akan menghasilkan atau mengekspresikan suatu sifat. Misal ada gen, kalau misalnya di sini kan ada misalnya gen itu macam-macam ya, ada gen warna rambut, ada gen warna kulit dan kawan-kawan. Jadi gen itu adalah kumpulan dari DNA yang kemudian si kumpulan DNA tersebut bakal mengekspresikan suatu sifat tertentu kayak gitu. Jadi nanti di sini boleh deh saya kasih contoh ya. Ini misalnya ada gen warna rambut dan lain-lain. Nah, apa kaitan gen sama alel? Alel atau dikenal dengan alela ini adalah pasangan dari gen. Kayak gitu. Nah, alela itu adalah pasangan dari gen. Jadi dia gen yang sepasang kayak gitu ya. Jadi gen yang sepasang biasanya alela ini merujuk pada istilahnya pada sebuah kromosom gitu ya. Jadi teman-teman bayangin kalau gen itu biasanya dia menempati suatu lokus tertentu. Lokus itu suatu tempat tertentu di dalam kromosom. Nah, alel itu adalah kemudian gen yang berpasangan. Jadi kalau kemudian digambarin, nah ini ada kromosom nih, garis ini yang merah itu adalah kromosom. Nah ini di sini ada gen, ini misalnya gennya di sini adalah A besar, ini misalnya A kecil. Nah ini adalah alela. Ya, nah satu lagi kita akan membahas yang alela, yaitu adalah ada alela ganda. Jadi alela ganda itu adalah apabila dalam satu lokus gen itu ditempati oleh lebih dari satu alel gitu ya. Jadi kalau alela tunggal berarti satu lokus itu adalah satu alel. Tapi kalau misalnya alel ganda itu satu lokus gen itu ada beberapa alel. Nah contohnya apa? Nah contohnya misalnya di sini, example misalnya pada golongan darah manusia, misalnya kan golongan darah manusia itu sistemnya ada yang A, B, sama 0 ya. Jadi contoh golongan darah A itu bisa dikode oleh IA atau IA-I0, yang artinya satu lokus gen itu bisa IA atau IA-I0, tapi dia mengekspresikan golongan darah A seperti itu. Nah, kita balik lagi ke soal. Nah, di sini kita cari jawaban yang memang mendekati dari definisi dari alel ganda berarti ya. Soalnya di sini kan lebih dari 2 alel, berarti alelnya alel ganda. Nah, kalau kita lihat di sini poinnya adalah misalnya kita lihat dari ini setidaknya satu alel dalam satu gen selalu menghasilkan fenotip yang dominan. Nah, kalau kita lihat dari golongan darah, berarti kan golongan darah A. Nah, di sini golongan darah A itu akan dominan dibandingkan golongan darah O. Kenapa? Golongan darah A itu akan lebih dominan dibandingkan golongan darah 0. Karena di sini kan IA-I0 yang terekspresikan adalah golongan darah A. Berarti A itu dia lebih dominan. Oke ya? Kita tandain yang A kemungkinan betul. Yang B sebagian besar alel tidak akan pernah ditemukan secara langsung. Nah, kalau tidak ditemukan secara langsung, ya itu juga tidak tepat karena kita bisa ngelihat golongan darah IA atau I0. Nah, kemudian semua alel terdapat satu yang akan menghasilkan efek berbahaya jika homozigot. Nggak tentu juga ya, nggak selalu seperti itu. Contohnya golongan darah dia tidak ada menghasilkan yang berbahaya. Kemudian kemungkinan akan ada 2 fenotip untuk sifat tersebut. Nah, di sini justru si alel ini akan menghasilkan satu sifat aja, yaitu golongan darah. Misalnya pada golongan darah A, berarti yang dia juga tidak tepat. Lebih dari 2 alel dalam genotip bersifat letal. Buktinya golongan darah enggak. Berarti jawaban yang paling memungkinkan adalah jawaban yang A, yaitu setidaknya satu alel untuk satu gen selalu menghasilkan fenotip yang dominan. Nah, dalam kasus ini adalah golongan darah A, dia lebih dominan dibandingkan golongan darah 0 kayak gitu.
Atau misalnya kalau misalnya selain pada golongan darah manusia, itu juga pada bulu kelinci teman-teman. Pada bulu kelinci. Kayak gitu. Jadi ini juga sama, dia akan mengekspresikan jadi alel ganda seperti itu. Teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 12. Di sini ada soal tentang bioteknologi. Ini tentang rekayasa genetik. Nah, di sini berikut pernyataan yang benar berkaitan dengan rekayasa genetik pada tanaman. Jadi, poinnya adalah rekayasa genetik pada tanaman ya. Oke. Sama sebelum kita kemudian bahas soal sama opsinya satu persatu, coba kita review terkait dengan rekayasa genetik. Oke ya. Jadi, kalau kemudian kita ngomongin rekayasa genetik, oke. Ini materi tentang rekayasa genetik pada tanaman. Itu secara proses dia lebih mudah. Secara proses dia lebih mudah. Kenapa? Karena seperti yang teman-teman tahu bahwa tanaman itu punya struktur sel yang lebih ringkas dibandingkan sel hewan, apalagi sama manusia. Jadi alasannya karena sel tumbuhan, sel tanaman itu lebih simpel dibandingkan sel hewan. Pun dengan metabolisme teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat hormon pada hewan tuh banyak banget ya, sedangkan pada tumbuhan itu tidak sama-sama banyak, tapi tidak lebih banyak dibandingkan pada hewan sama pada manusia. Sehingga kita bilang bahwa secara sel dan secara metabolisme itu tidak lebih kompleks, sehingga dia lebih mudah untuk direkayasa seperti itu. Nah, seperti apa proses rekayasa itu? Jadi kalau kemudian di sini saya coba jelaskan rekayasa prosesnya. Ini prosesnya di sini. Jadi kita punya gen target. Gen target adalah gen yang mau kita masukin. Oke. Gen target ini kemudian kita akan masuk ke dalam si tanaman. Nah, dengan menggunakan yang namanya vektor. Jadi vektor ini adalah pembawa. Ini pembawa gen. Nah, setelah kemudian si gennya dibawa sama si vektor, nah vektor itu apa sih? Jadi vektor itu di sini dia bisa berupa virus. Ini contohnya adalah biasanya virus yang menyerang tanaman. Nah, nanti kita masukin ke dalam si tanaman. Ini tanaman target. Nanti si tanaman target itu akan mengalami perubahan sifat karena terjadi pemasukan gen asing. Nanti di sini akan muncullah tanaman GMO. G-nya adalah genetik, M-nya modified, O-nya adalah organism. Jadi genetik modified organism adalah tanaman yang sudah termodifikasi. Nah, ini hasilnya. Oke. Nah, kemudian setelah ini berarti kita lihat salah satu contoh dari produk-produk dari tanaman GMO. Ini contohnya. Contoh produk tanaman GMO. Ini contohnya apa aja? Jadi kalau kita lihat tuh, satu, teman-teman pernah dengar tanaman kapas BT? BT itu dari Bacillus thuringiensis. Jadi si kapas BT ini dia akan menghasilkan semacam racun yang akan membunuh ulat pada tanaman kapas. Kemudian yang kedua, itu ternyata ada tanaman padi yang memiliki beta karoten tinggi. Nah, ini juga sama. Di sini adalah tanaman-tanaman yang sudah dimodifikasi. Jadi ini adalah contoh tanaman yang sudah mengalami tahapan tadi rekayasa genetik ya. Kita balik ke soal. Jadi di sini untuk option yang A salah. Kenapa? Karena di sini dia lebih sulit, padahal tanaman lebih mudah. Yang B, nah salah satunya adalah produksi tanaman padi yang dapat mencegah defisiensi vitamin A. Jadi vitamin A di sini kan beta karoten ya. Ini kemungkinan jawaban yang B. Program pemeliharaan tanaman tradisional masih merupakan metode terbaik. Ya kalau metode terbaik bisa iya bisa enggak, tergantung. Kalau kemudian kita pengen dapat tanaman-tanaman yang unggul, GMO itu adalah salah satu solusi. Berarti yang C enggak. Dapat dihasilkan tanaman yang dapat menghasilkan nitrogen sendiri. Yang ini belum ada. Produknya lebih berbahaya bagi lingkungan. Kalau kita lihat tanaman padi yang punya beta karoten tinggi justru menguntungkan, bukan merugikan. Berarti jawaban yang paling betul adalah yang B.
Oke teman-teman, kita ngebahas ini agak-agak mirip yang tadi struktur tanaman. Kalau yang tadi struktur tanamannya terkait dengan akar, nah ini struktur tanamannya terkait dengan struktur bunga. Nah di sini ada bagian berwarna merah pada gambar bunga bougainville di bawah ini. Ya, jadi situ ada bunga bougainville. Jadi di bunga bougainville itu sebenarnya kalau yang teman-teman lihat itu sebagai hiasannya itu adalah bukan bagian dari bunganya, tapi itu adalah bagian dari braktea. Braktea itu adalah semacam pelindung dari bunga yang kemudian dia baru akan dia sebenarnya bakal terlihat ketika bunga itu belum muncul. Jadi kalau teman-teman ngelihat bunga dia kan masih kuncup ya, nah itu adalah bagian braktea. Jadi sebenarnya jawaban sini adalah braktea, tapi saya bakal coba ngebahas sepal, kalik, petal, sama stamen itu apa ya. Jadi kalau kita lihat hiasan bunga itu yang sejatinya cuma ada dua teman-teman. Ada kaliks atau namanya adalah sepal, ada klora atau namanya lainnya adalah petal. Jadi kaliks itu adalah hiasan bunga yang berwarna hijau. Jadi kaliks itu adalah satu satuannya kayak gitu. Kalau sepal itu adalah kumpulannya. Jadi kalau teman-teman lihat bagian bunga, jadi kalau misalnya bunga teman-teman lihat di bagian bawah seperti itu. Jadi kalau misalnya saya gambar, ini misalnya batang bunga, ini batang bunga. Nah jadi kan di bawah ini kan suka ada bagian yang hijau ya. Nah ini hijau yang kemudian dia menopang. Nanti di sini di atasnya ada bunga. Nah, ini ceritanya bunga kayak gitu. Nah bagian bawah ini yang disebut dengan kaliks. Nah ini adalah kaliks. Nah, ini adalah bagian kaliks. Nah jadi itu adalah hiasan bunga yang berwarna hijau. Kemudian ada lagi yang disebut dengan korola. Nah ini korola. Jadi si korola tersebut itu adalah helaiannya, satu helainya. Sedangkan kalau dia dalam bentuk kumpulan itu disebut dengan petal, kayak gitu. Itu adalah hiasan bunga yang sebenarnya. Nah selain itu adalah biasanya modifikasi. Nah contoh pada braktea tadi. Jadi braktea itu adalah bunga pelindung ketika kemudian si bunga tersebut masih dalam kondisi kuncup. Nah jadi yang teman-teman lihat itu sebenarnya adalah braktea dari bunga kertas atau bougainville. Nah bunga yang sebenarnya adalah bagian titik yang ada putih-putihnya itu adalah bunga yang sebenarnya. Nah di situ jadi sepal atau kemudian kalau kaliks sama sepal itu adalah bagian hiasan bunga berwarna hijau. Nah petal atau korola itu adalah helaian bunga. Nah kalau stamen ini adalah alat reproduksi jantan pada bunga. Yang kita kenal ada istilahnya adalah serbuk sari seperti itu. Jadi untuk nomor 13 jawabannya adalah yang A. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke soal nomor 14. Nah di soal nomor 14 ini kita akan membahas tentang fosil. Nah fosil ini kalau teman-teman lihat di buku pelajaran bakal salah satunya ditemukan di materi tentang evolusi. Nah di sini terkait dengan manusia purba, Hobbit flores atau disebut dengan Homo floresiensis gitu ya. Jadi kalau dari namanya udah ketebak sebenarnya ini adalah dari Flores. Jadi sebelum kita lihat dari optionnya, kita coba bedah dulu. Jadi manusia si Homo floresiensis ini seperti namanya dari Flores, dari Indonesia, dia ditemukan di Indonesia. Nah di sini ciri khasnya adalah ukuran tubuhnya kecil, mungil, tapi dia punya kaki yang besar, kayak gitu ya. Ini mirip film The Hobbit. Jadi ingat Hobbit itu berarti ukurannya kecil tapi punya kaki yang lebar atau besar, kayak gitu. Nah kemudian ukuran otaknya kecil, di sini mikrosefali, perkiraan itu sekitar 380 cc, kayak gitu. Ukuran otaknya kecil. Nah rahangnya besar dan punya struktur gigi yang mirip dengan Homo erectus, cuman kemudian dia lebih primitif. Jadi rahang sama struktur giginya mirip dengan Homo erectus, tapi dia lebih primitif. Kemudian mirip dengan di sini Australopithecus. Jadi mirip dengan salah satu nenek moyang dari manusia purba yang ada di Australia. Miripnya lebih ke situ sebenarnya. Nah, usianya diperkirakan di 840.000 tahun. Ini usianya dari si Homo floresiensis ini. Nah, kita lihat di option. Jadi tinggi badan kisaran 1 meter, berarti kan ini ukuran tubuhnya kecil ya. Berarti jawaban A betul. Ini cari yang salah teman-teman. Usia fosil diperkirakan sekitar 700.000 tahun. Ini mirip-mirip dengan poin yang terakhir di 840.000 tahun. Ukuran otaknya kecil. Tadi kan mikrosefali ya. Jadi yang C juga betul. Diduga sama dengan manusia pygmy flores. Tadi miripnya adalah dengan Australopithecus. Jadi ini mirip dengan yang nenek moyang Australia. Berarti J itu kemungkinan jawaban yang salah. Kemudian bentuk rahang lebih primitif dari Homo erectus. Nah, jawaban yang salah dari pernyataan nomor 14 ini adalah yang D. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 15. Nah, di sini akan membahas soal mengenai respirasi. Jadi respirasi di sini lebih ke lebih ke organnya. Jadi di sini ke proses pernafasannya. Jadi teman-teman bakal lihat materi ini di kelas
bisa jadi di semester 1 di semester 2 kayak gitu. Nah, di sini ketika terjadi ekspirasi itu adalah fase di mana kita kemudian mengeluarkan udara dari tubuh pada proses pernafasan maka otot. Nah, di sini yang ditanya adalah otot apa yang kemudian yang bekerja pada saat kita ekspirasi atau mengeluarkan udara dari dalam tubuh. Oke, kita lihat dulu. Kita review sedikit teman-teman. Jadi, kalau kemudian di sini teman-teman mungkin sudah mulai kebayang ya, ada otot diafragma, kemudian di sini ada interna tulang rusuk dan kawan-kawan. Cuma di sini ada istilah baru, itu adalah istilah sternocleidomastoid gitu. Nah, itu adalah nanti kita lihat salah satu otot juga yang terlibat dalam pernafasan. Nah, kita jawab, kalau kemudian kita lihat jenis dari jenis otot. Jadi yang pertama, ini kita lihat, ini ada otot diafragma. Ini ada otot diafragma, atau otot diafragma ini dikenal dengan otot abdomen. Jadi dikenal juga dengan otot abdomen. Jadi mekanismenya dua ya. Jadi setiap bagian itu ketika kemudian kita menggunakan pernafasan perut, berarti otot si diafragma ini ketika kita inspirasi, maka si otot si diafragma atau abdomen ini kemudian dia akan berkontraksi. Sehingga nanti kemudian volume rongga dada itu akan kemudian akan membesar. Kemudian nanti udara, sehingga ketika volume rongga dada membesar, kemudian tekanan udara di dalam paru-paru itu mengecil dibandingkan di luar, sehingga udara akan masuk. Nah, ketika kemudian kita ekspirasi, berarti otot diafragma atau abdomen itu akan relaksasi. Berarti nanti bagian rongga paru itu akan menyempit, tekanan udaranya besar, sehingga nanti udara akan terdorong keluar, seperti itu. Nah, yang kedua, ini ada otot antar tulang rusuk atau ada yang disebut dengan intercostalis. Jadi ketika kemudian dia inspirasi, nah di sini inspirasi menarik nafas, berarti yang bekerja adalah otot interkostal yang bagian eksternal. Kalau inspirasi itu adalah bagian luar yang bekerja, sedangkan kalau kemudian kita ekspirasi, yang bekerja adalah otot interkostal yang internal. Gitu teman-teman. Jadi bedanya di situ aja. Jadi kalau misalnya tulang rusuk itu ada yang bagian luar itu eksternal. Kalau pas ekspirasi adalah yang internal yang bekerja. Nah, terakhir ini ada otot tambahan. Yang disebut dengan sternocleidomastoid. Nah, ini otot tambahan. Nah, fungsi dari otot ini adalah salah satunya adalah menambah agar volume kapasitas vital paru-paru itu bakal bertambah 75%. Jadi, ini akan menambah kapasitas dari vital paru-paru. Itu sampai plus minus di 75%. Jadi kalau kita lihat si otot tambahan ini sebenarnya berfungsi lebih ke inspirasi dibandingkan ke ekspirasi. Jadi ototnya itu kalau teman-teman raba ada di leher. Jadi kalau teman-teman membalikkan leher ke sebelah kanan atau sebelah kiri nanti terlihat ada otot yang menebal ya di situ. Nah, itu adalah si otot mastoid, bisa ada teman-teman raba di bagian leher. Nah, jadi si otot mastoid ini dia akan lebih prefer buat menambah kapasitas vital paru-paru, berarti dia lebih ke proses inspirasi. Nah, kita lihat di soal yang ditanya adalah ekspirasi. Berarti kalau ekspirasi itu berarti yang ini ya, yang diafragma kemudian dia relaksasi. Berarti kemudian yang internal yang bekerja dan kawan-kawan. Oke, kita lihat di sini adalah diafragma berelaksasi. Berarti ini kemungkinan jawabannya betul. Perut berelaksasi, bukan perut, tapi adalah otot perut harusnya. Kemudian yang C, sternocleidomastoid berkontraksi. Kalau kontraksi kan untuk inspirasi ya. Nah, di sini. Kemudian interna antar tulang rusuk relaksasi. Interna itu harusnya pada ekspirasi, itu adalah enggak relaksasi, tapi harusnya dia kontraksi ya. Nah, kemudian eksternal pada tulang rusuk itu berkontraksi. Ini juga buat inspirasi kayak gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal selanjutnya di nomor 16. Nah, di sini soal mengenai materi genetika yaitu DNA. Nah, di sini soalnya memang agak sedikit
mungkin agak sedikit nggak beda ya, karena ini seingat saya memang jarang banget dibahas di soal sekolah. Jadi di sini ada keluar kata sequencing DNA dapat dilakukan karena ada atom C kedua dari molekul gula pada nukleotida yang mengalami apa, oke ya. Jadi seperti biasa sebelum kita lihat optionnya, kita review satu persatu dari istilah yang ada di atas. Oke, yang pertama sequencing. Jadi sequencing itu adalah suatu metode di mana kita akan mengurutkan atau memetakan gen, kayak gitu. Jadi kan kalau teman-teman bayangin gen itu panjang, nah kita pengen memetakan gen itu fungsinya untuk apa dan kawan-kawan. Jadi kita pakai metode sequencing kayak gitu. Nah, metode ini akan dapat metode ini dijalankan atau kemudian di running dengan cara kita memfragmen DNA yang segitu panjang atau gen yang segitu panjang kemudian menjadi fragmen-fragmen tertentu. Jadi kalau dibayangin kayak ada tali panjang terus digunting-gunting. Nah, itu adalah fragmen DNA. Fungsi dari si sequencing ini adalah untuk diagnosis penyakit. Jadi biasanya kita pengen tahu nih apakah dia punya cacat bawaan genetika dan kawan-kawan. Atau yang kedua untuk forensik penyelidikan. Jadi sequencing ini udah banyak dipakai di dunia kedokteran sama di dunia biasanya kepolisian ya untuk penyelidikan kasus tertentu. Nah, sekarang kita lihat dulu bagian part dari DNA. Jadi yang saya gambar di sini adalah DNA. Yang warna merah adalah bagian si ininya, punggungnya. Kemudian yang ini adalah bagian si anak tangganya, kayak gitu. Nah, kalau kita buka lagi, teman-teman lihat DNA itu punya beberapa gugus. Ini ada yang huruf A, C, G. Kita ingat-ingat lagi, ini adalah basa nitrogen. Kemudian yang bentuknya kayak segi 5, ini adalah gula. Gulanya adalah gula pentosa karena dia punya 5 atom karbon. Nanti kita lihat lebih detail. Nah, P itu adalah fosfat. Jadi DNA itu dia punya basa nitrogen, kemudian dia punya gula, yang terakhir adalah dia punya fosfat. Nah, kalau kita gedein lagi, bentuknya kayak gini teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya si basa nitrogennya, nah di sini ya, nanti basa nitrogen nanti dia bakal nempel di sini. Nah, ini ada basa nitrogen. Ini ada gula, pentosa, 1, 2, 3, 4, 5, punya 5 atom karbon, sama ini adalah fosfat. Nah, fosfatnya itu, kalau basa nitrogennya dia nempel di atom C yang nomor 1, kemudian kalau si fosfatnya, itu dia akan nempel di sini adalah di atom karbon nomor 3, kayak gitu. Nah, kalau teman-teman lihat bahwa namanya DNA itu kan dia tersusun panjang ya, berarti diikat oleh suatu ikatan tertentu. Nah, kita lihat dulu kayak gimana proses dari si pembentukan si ikatan DNA. Nah, di sini ada basa nitrogennya, di sini A ya. Nah, jadi di sini ceritanya ini adalah gula pentosa. Nah, gula pentosa ini akan kemudian bersatu apabila dihubungkan dengan ikatan fosfat. Nah, ikatan fosfat sendiri itu terjadi ketika, nah di sini ada gugus hidroksil ya, yang berasal dari gugus gula, sama gugus hidroksil yang berasal dari fosfat. Itu bertemu. Nah, setelah bertemu kemudian dia akan melepaskan air. Nah, ini adalah disebut dengan reaksi hidrolisis. Jadi, untuk menghubungkan antara satu bagian fragmen DNA dengan yang lain, itu dibutuhkan reaksi hidrolisis, yaitu reaksi di mana di reaksi tersebut dia melepaskan air. Airnya itu adalah dari 2 gugus hidroksil yang terdapat pada gugus gula pentosa dan dari fosfat. Nah, sekarang kan yang ditanya adalah kita pengen memfragmen, kita pengen memotong. Berarti artinya proses dari hidrolisis atau proses ini harus kita cegah. Ya nggak, intinya seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini, kalau kemudian tadi saya bilang bahwa reaksi ini baru akan terjadi kalau kita punya 2 gugus hidroksil, yaitu OH dan OH. Kayak gitu ya. Nah, sekarang teman-teman bayangkan bahwa kalau kemudian si gula pentosa ini kehilangan gugus hidroksil. Jadi, kalau kemudian kita memberikan sebuah gugus gula yang kehilangan gugus hidroksil, reaksi ini nggak bakal terjadi, hidrolisis ini nggak bakal terjadi. Jadi, syarat dari terjadinya fragmentasi DNA itu adalah kita menghilangkan adanya gugus hidroksil pada si gula pentosa. Jadi, saya tulis di atas. Kalau kemudian kita pengen fragmen DNA, berarti kita harus menghilangkan. Nah, di sini adalah gugus OH pada gula pentosa pada di DNA. Nah, proses ini kita akan kenal dengan istilah. Nah, istilahnya adalah di sini adalah dideoksi. Jadi di sini kayak gitu. Kenapa sih dideoksi? Jadi kalau teman-teman lihat
Nah, kalau teman-teman lihat lagi sebenarnya ini kan ada hubungannya dengan C atom kedua ya. Jadi di sini di atom kedua, kalau teman-teman lihat sebenarnya kenapa sebut dengan DNA itu kan deoksiribosa. Deoksi sebenarnya pada C atom nomor kedua di sini ada gugus O, ada gugus O yang hilang. Makanya disebut dengan gugus deoksi. Jadi ini tuh berasal dari kata deoksinya itu adalah dia kehilangan gugus oksigen. Ini sebenarnya kalau teman-teman lihat ini oksigen, nih C-nya ada di sini. Nah di yang kedua ini sebenarnya dia cuma H aja, nggak ada OH kayak gitu. Jadi di sini dia kehilangan O sehingga disebut dengan deoksi. Di deoksi artinya dia menambahkan di sini dia terdapat 2 gugus yang kehilangan H-nya. Jadi kalau teman-teman bayangin kalau di sini kemudian dia cuma H aja, maka kalau kemudian ketemu fosfat, di sini ada fosfat gitu ya. Kemudian di sini ada OH, ini ada O, ini ada O, kemudian di sini ada O. Ini kan kita pindahin ya. Nah, kan di sini kan syarat untuk terjadi hidrolisis adalah harus ada 2 gugus hidroksil ya. Berarti di sini nah di sini sorry bukan OH tapi menghilangkan atom O. Di sini atom O ya. Sorry bukan OH tapi atom O. Jadi di sini kalau kemudian di sini dia kehilangan O, maka dia tidak akan terjadi reaksi hidrolisis gitu. Jadi di sini dia tidak akan terikat. Nah, di sini tidak akan terjadi ikatan sehingga nanti DNA-nya yang awalnya kemudian dia tersusun tersusun seperti ini, dia akan terfragmen menjadi garis-garis seperti ini. Karena kan tidak ada ikatan fosfat dengan si gula kayak gitu. Jadi di sini jawaban untuk soal nomor ini adalah di deoksi. Jawabannya adalah yang C. Kita lanjut teman-teman ke soal nomor 17. Nah, ini adalah kita ngebahas tentang materi biotek. Di sini lebih tepatnya di kultur jaringan. Jadi di soal sini kita akan melihat soal-soal di kelas 3 di bagian akhir ya, di bagian bioteknologi. Nah, di sini kita lihat keyword dari si soal tersebut adalah kita akan menghasilkan sebuah organisme dari sel yang tidak terdiferensiasi. Nah, kita lihat dari keywordnya bahwa di sini keywordnya adalah ada sel yang tidak terdiferensiasi. Kemudian di soal itu nanti katanya dia akan menghasilkan sel yang fungsional, Oke. Jadi sel yang tidak terdiferensiasi, kalau teman-teman bayangin sel apa sih dalam tumbuhan itu yang dia aktif membelah? Karena dia aktif membelah, makanya dia tidak pernah terdiferensiasi gitu ya. Jadi kata kuncinya ini adalah sel yang aktif membelah. Kenapa? Karena dia tidak terdiferensiasi. Yaitu kalau kita lihat ini adalah pasti sel meristem. Kayak gitu ya. Jadi sel meristem itu kalau teman-teman lihat itu biasanya dia terdapat di bagian ujung-ujung. Yaitu adalah di ujung atas dia bisa jadi pucuk, daun dan sebagainya, atau di ujung bawah dia bakal jadi akar. Kayak gitu. Jadi kita akan menggunakan sel meristem untuk menghasilkan sel yang fungsional. Sel yang fungsional itu misalnya kalau teman-teman bayangin, misalnya kita punya misalnya di sini, jadi misalnya kita punya ini ada sel meristem misalnya dari pucuk, meristem di bagian pucuk, kayak gitu, ini meristem. Kemudian nanti si meristem ini kita kultur. Kultur itu berarti kita kasih perlakuan, kita kasih nutrisi tertentu, nah dia akan tumbuh menjadi tanaman baru. Nah ini keywordnya adalah berarti kita harus tahu sifat tanaman yang membuat si tanaman tersebut bisa menghasilkan individu baru walaupun dari sel yang tidak terdiferensiasi. Yaitu adalah ini bisa dilakukan karena sel tumbuhan itu punya sifat namanya adalah totipotensi, yaitu si sel itu dapat mempertahankan potensi zigot untuk
membentuk di sini untuk membentuk bagian dari si tanaman tersebut, bagian-bagian pada tumbuhan. Itu ya. Jadi kalau kita lihat si fototipotensi itu kan membuat si tanaman yang awalnya dia sel yang tidak terdiferensiasi, setelah kita kultur itu bisa jadi tanaman baru dengan organ yang lengkap. Berarti di sini jawaban yang paling tepat adalah yang fototipotensi. Nah, sebagai pengetahuan kalau untuk sifat pluripoten itu tidak pluripoten dan multipoten itu biasanya terdapat pada hewan, termasuk pada manusia. Jadi hanya tanaman saja yang dia punya sifat totipotensi. Oke teman-teman, kita bahas ke soal nomor 18. Jadi di soal nomor 18 ini kita akan belajar tentang alga. Jadi di sini alganya dalam bentuk mikroalga, kayak gitu ya. Jadi sini ini adalah mikroalga. Oke. Sebelum kita lihat ke option, kita akan coba bongkar sedikit tentang alga. Jadi di sini mikroalga adalah tumbuhan renik yang berukuran mikroskopis dan dapat berfotosintesis. Jadi sebenarnya mikroalga itu secara apa ya? Secara struktur atau kemudian secara pengelompokan itu sama seperti alga, cuman dia karena bentuknya kecil, renik, makanya disebut dengan mikroalga. Jadi di sini kenapa dia kemudian bisa berfotosintesis? Karena di situ dia punya pigmen yang di situ dia menangkap cahaya. Ujung-ujungnya adalah dia punya klorofil sebenarnya, ya seperti itu. Nanti kita lihat bahwa alga ini akan dibedakan berdasarkan dari klorofilnya. Nah yang kedua di sini dia punya penyusun. Jadi penyusunnya itu dia terkait dengan apakah dia punya membran inti dan tidak punya membran inti. Jadi alga itu ada termasuk ke dalam prokariot. Nanti di sini adalah termasuk ke dalam cyanobacter. Itu adalah alga hijau biru gitu ya. Jadi di sini yang termasuk ke dalam prokariot dia tidak punya membran inti adalah alga hijau biru. Kayak gitu. Sisanya adalah eukariotik kayak gitu. Dia punya membran inti. Dia hidup bisa di air tawar atau di air laut. Ini contohnya yang hidup di air tawar adalah spirulina. Jadi kalau teman-teman lihat salah satu makanan masa depan katanya yang dia memang kaya dengan protein, itu adalah contohnya spirulina. Nah, organisme ini umumnya adalah uniseluler, dia bersel satu. Nah, di sini jenisnya saya bagi menjadi dua bagian. Dari prokariot ada cyanobacter, ini adalah alga hijau biru. Nah, ini contohnya nanti spirulina. Nanti yang eukariot ada diatom, ada chlorophyta alga hijau, Phaeophyta adalah alga coklat, Rhodophyta adalah alga merah, Chrysophyta adalah alga emas, Eglonophyta adalah contohnya adalah Euglena viridis kayak gitu. Jadi Eglonophyta itu awalnya dia termasuk ke dalam salah satu yang di sini, tapi kemudian karena dia memang seperti hewan, dia punya alat gerak, tapi kemudian dia bisa berfotosintesis juga. Kemudian dia masukkan ke dalam golongan terbaru adalah Euglonophyta kayak gitu. Nah kita lihat dari optionnya. Nah di sini yang tidak tepat. Jadi kita cari yang salah. Kalau kita lihat yang A termasuk sebagai organisme yang hadir paling awal di muka bumi. Nah jawaban ini betul. Kenapa? Karena teman-teman lihat bahwa mikroalga itu adalah salah satunya adalah prokariot. Di mana prokariot memang adalah salah satu jenis makhluk hidup yang pertama kali muncul di bumi. Jadi jawaban A betul. Yang B merupakan organisme multiseluler. Kita kantongin dulu ya, karena tadi di sini adalah organisme adalah dia kebanyakan uniseluler. Dapat ditemukan di air laut dan air tawar, ya habitatnya bisa di air laut atau air tawar. Mensuplai lebih kurang separuh dari oksigen di atmosfer. Jadi kalau teman-teman bayangin mikroalga ini sangat banyak banget, berarti kemungkinan dia dapat mensuplai dari udara atau oksigen yang ada di bumi. Yang E, mikroalga yang mati miliaran tahun yang lalu akan memfosil menjadi minyak bumi, oke ya. Yang E juga betul. Jadi di sini jawaban yang paling memungkinkan yang tidak tepat mengenai mikroalga adalah yang multiseluler. Oke teman-teman, kita akan membahas dua soal terakhir di sini. Soalnya kembali ke bab tentang metabolisme. Ini soal di kelas 3 chapter awal. Nah di sini membandingkan antara reaksi respirasi dan fotosintesis ya. Jadi poinnya adalah di sini teman-teman harus tahu apa bedanya reaksi respirasi sama reaksi fotosintesis. Oke ya? Kita lihat di papan yang sebelah sana. Jadi kalau kita lihat, kalau untuk reaksi respirasi ini adalah termasuk reaksi katabolisme. Kenapa sebut dengan reaksi katabolisme? Karena dia akan merombak dari materi yang kompleks ke yang menjadi sederhana. Kompleks ini menjadi sederhana. Nah, jadi di sini itu biasanya yang dirombak, yang kompleks ini biasanya ini yang dirombak itu adalah biasanya berupa gula, karbohidrat, atau protein, atau lemak. Nah, tujuan dari reaksi ini adalah kita pengen dapat
yang namanya energi. Energi dalam bentuk ATP. Karena pada reaksi ini adalah kita melepaskan energi ke lingkungan, reaksi ini disebut dengan reaksi eksergonik. Artinya reaksi yang melepas apa? Melepas energi ke lingkungan, kayak gitu ya. Jadi kalau pada kimia kan ada istilahnya ada sistem sama lingkungan, kayak gitu. Jadi kalau reaksi eksergonik adalah dia suatu reaksi yang kemudian dia akan melepaskan panas dari sistem kemudian ke lingkungan, seperti itu. Nah, kita lihat seperti apa prosesnya atau macam pada reaksi katabolisme. Ini reaksinya saya sikat aja. Ada 2 reaksi utama. Ada reaksi yang melibatkan oksigen. Jadi kalau ada reaksinya, ini ada reaksi melibatkan oksigen. Ada reaksi yang tidak melibatkan oksigen. Jadi reaksi yang melibatkan oksigen disebut dengan reaksi aerob. Yang ini adalah anaerob. Kayak gitu ya. Jadi kalau aerob itu dia butuh oksigen, nanti reaksinya ada beberapa tahapan ya, ada glikolisis, kemudian ada dekarboksilatif oksidatif, sama ada nanti di sini adalah rantai transfer elektron yang ujung-ujungnya sebenarnya dia dapat ATP juga. Kalau reaksi anaerob, ini contohnya, saya ngambil contoh, itu adalah pada reaksi pembuatan asam laktat. Bukan asam laktat, sorry. Anaerob itu contohnya adalah pada reaksi pembuatan etanol sama sama reaksi asam laktat. Kayak gitu. Nah, di reaksi aerob ini selain ada glikolisis dan kawan-kawan, jadi ada sebuah reaksi sebenarnya pembuatan asam cuka, teman-teman. Jadi di sini ini ada contoh juga sih sebenarnya. Ini reaksi asam cuka. Dia melibatkan salah satu tahapannya nanti melibatkan oksigen, tapi nanti dalam reaksi ini dia akan melepaskan air. Ini dilepas. Itu ya. Jadi itu adalah gambaran secara umum respirasi pada sel. Yang kedua, kita lihat ini ada reaksi fotosintesis. Fotosintesis ini adalah reaksi kebalikannya, ini adalah anabolisme. Karena reaksi ini dia kalau ini merombak, berarti kalau ini menyusun dari yang sederhana menjadi kompleks. Nah, di sini sederhana itu kenapa? Karena kalau kita lihat materinya itu biasanya dibutuhkan dalam materi-materi yang berukuran kecil, yaitu adalah CO2 dan H2O. Jadi kompleks, salah satunya adalah dihasilkan di sini adalah gula atau glukosa. Kayak gitu. Reaksinya kalau di sini eksergonik, dia melepas energi ke lingkungan, ini adalah reaksinya adalah endergonik. Berarti reaksi ini dia membutuhkan panas atau membutuhkan energi untuk masuk ke dalam si sistem, kayak gitu. Oke, sorry tadi eksergonik adalah reaksi yang melepaskan panas ke lingkungan. Kalau endergonik adalah reaksi yang kemudian dia menerima panas dari lingkungan. Saya ralat ya. Nah, untuk reaksinya ada reaksi gelap. Jadi di sini ada reaksi gelap. Yang kedua ada reaksi terang. Saya balik deh, yang terang dulu aja. Sorry. Jadi di sini ada reaksi terang. Yang kedua adalah reaksi gelap. Bedanya apa? Reaksi terang di sini dia akan melibatkan cahaya matahari. Nah, di sini H2O akan dipakai. Nanti di sini hasil akhirnya itu adalah berupa NADPH. Nah, di sini nanti dilepaskan oksigen. Sampingannya adalah ada oksigen. Di reaksi gelap, di sini NADPH yang kita peroleh dari reaksi terang bakal direaksikan dengan CO2 sehingga di sini akan menghasilkan yang disebut dengan glukosa. Oke ya. Jadi singkatannya seperti itu sebenarnya. Oke. Nah, kita lihat di soal, berarti di sini pernyataan yang benar untuk membandingkan respirasi kayak gitu ya. Antara respirasi dengan fotosintesis. Berarti poinnya adalah tadi kita lihat part per part. Oksigen merupakan hasil sampingan fotosintesis. Oke ya. Oksigen merupakan hasil sampingan fotosintesis, tetapi bukan hasil sampingan dari respirasi. Kemungkinan jawaban ini betul. Glukosa dihasilkan melalui proses respirasi. Salah, karena glukosa adalah di sini adalah dia akan dihasilkannya pada reaksi fotosintesis. Karbon dioksida atau CO2 dibentuk melalui fotosintesis. Salah, karena karbon dioksida dipakai untuk reaksi di sini ada reaksi gelap ya. Dipakai di sini kayak gitu. Jadi yang C salah.
air dihasilkan dari fotosintesis. Air dihasilkan dari fotosintesis itu salah kan air dipakai kayak gitu. Jadi tetapi tidak dihasilkan pada respirasi. Ini juga salah. Tadi kan kalau teman-teman lihat pada pembuatan asam laktat di sini. Nah, saya lihat di sini itu asam cuka. Bukan asam laktat, sorry. Itu akan melepaskan air juga. Jadi respirasi itu salah satunya adalah menghasilkan air juga. Oksigen diperlukan dalam proses fotosintesis. Salah ya, karena dia diperlukan dalam proses respirasi. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Oke teman-teman, kita sampai ke nomor terakhir di sini, nomor 20. Kita akan membahas tentang pembelahan sel. Cuma pembelahan sel di sini akan bersifat aplikasi. Jadi di sini teman-teman akan menemukan istilah baru, itu adalah ada istilah karyotype. Nah, sama sebelum kita kemudian lihat soal, kita coba lihat dulu karyotype itu apa. Jadi karyotype itu adalah tampilan kromosom yang terurut dari suatu organisme. Jadi karyotyping ini atau disebut dengan karyotype itu biasanya diambil dari sel somatik, kemudian kromosomnya kemudian disusun, diurut, sehingga kemudian kita akan melihat urutan kromosom kalau pada manusia itu dari nomor 1 sampai 23. Jadi kurang lebih kalau kemudian ini contoh, misalnya ini contohnya pada karyotype pada manusia, karyotyping pada manusia. Ini misalnya karyotype pada kromosom manusia, karena manusia kan punya 23 kromosom. Di sini 23 pasang kromosom. Ada pasangan ya. Jadi nanti teman-teman akan melihat kromosom dari ukuran yang paling besar, biasanya kromosom nomor 1 tuh ukurannya gede banget. Dia sepasang. Kemudian juga ini kromosom nomor 2 dan seterusnya sampai nanti teman-teman akan melihat kromosom yang ke 23. Nah, yang 23 ini ada disebut dengan kromosom kelamin atau kromosom seks. Jadi nanti di sini nomor 1, 2 sampai nanti 22 ini nomor 23. Nah, 23 ini adalah pasangan kromosom seks. Jadi di sini contohnya adalah kromosom XY kayak gitu. Nah, karyotype ini sebenarnya fungsinya buat apa? Jadi fungsinya itu untuk mengecek apakah dalam kromosom tersebut ada atau tidaknya abnormalitas. Jadi kan karena kita bisa melihat, jadi kan kalau misalnya kalau teman-teman zaman-zamannya pas terjadi penyimpangan kromosom gitu ya, kemudian ada penyakit-penyakit, nah itu salah satunya bisa dideteksi dari karyotype. Jadi kita bisa melihat apakah dalam kromosom tersebut ada susunan yang aneh atau enggak, kayak gitu. Nah, gimana caranya karyotype itu bisa kita lakukan? Berarti kan kita harus melihat kromosom dalam bentuk yang gede, bentuk yang padat gitu ya. Jadi kita review juga masalah pembelahan sel. Jadi kalau kita pengen melihat kromosom dengan bentuk seperti ini, nah berarti di sini kalau kita review tentang pembelahan selnya, ini pembelahan sel yang mitosis ya teman-teman. Yang mitosis. Kenapa? Karena kan kita dapat karyotyping ini dari sel dari sel tubuh kayak gitu ya. Jadi kita ngelihatnya secara mitosis aja. Jadi di pembelahan sel mitosis itu kan kalau teman-teman review ada istilahnya adalah interfase. Saya singkat interfase. Kemudian ada disebut dengan fase mitotik. Fase mitotik itu adalah fase pembelahan. Ini fase pembelahan. Nah, di interfase kita nggak bisa melihat. Kenapa? Karena sel tersebut dalam kondisi tidak aktif membelah. Dalam kondisi dia kayak sedang bermetabolisme dan kawan-kawan. Dia nggak aktif membelah. Berarti kita nggak bisa melihat kromosom dalam bentuk padatan seperti itu. Jadi kemungkinan fase mitotik kalau kita ingat ada profase, ada metafase, ada anafase, dan ada telofase. Nah, kalau kemudian kita pengen dapat kromosom dalam bentuk yang paling padat yang memang bisa kita lihat untuk sumber karyotype, itu adalah sebenarnya dalam fase metafase teman-teman. Nah, kenapa? Karena kalau kita lihat kan profase adalah masa di awal-awal ya. Jadi kromosom itu baru memendek, menebal, kemudian membran itu mulai menghilang dan kawan-kawan. Metafase adalah nanti saat dimana kromosom itu berjajar di bidang atau di garis hayal, ini ekuator, berjajar di ekuator. Ekuator ini sebenarnya bidang hayal ya, jadi kita nggak bisa lihat. Jadi intinya si kromosom nanti kayak ngejajar di bagian tengah. Kalau anafase kan dia kan si kromosomnya akan mulai tertarik ke kutub yang berlawanan. Telofase itu kemudian akan terbentuk 2 sel, kayak gitu. Jadi kalau kita pengen ngelihat karyotype dalam kondisi kromosomnya seperti ini, kita harus men-setting dia dalam fase mitotik, yang lebih lengkapnya adalah di fase metafase. Sehingga untuk jawaban nomor selahir tah ini adalah di metafase.
Oke teman-teman, mungkin kalau sekian pembahasan yang bisa saya berikan untuk soal-soal tipikal UTBK tahun 2019 kemarin. Insya Allah selanjutnya kita akan bertemu di channel EduLab, EduScribe lain-lainnya. Oke, terima kasih.